Halo semua, kembali lagi dengan kolaborasi kami yang dimana pada video kali ini kami juga masih membahas tentang Odoo, dimana pada kesempatan kali ini kami akan melakukan simulasi terkait pada modul website dan juga e-commerce di dalamnya. Begitu seperti biasa, ini juga merupakan video simulasi yang terdapat pada video-video sebelumnya, yakni video terakhir itu masalah accounting. Kami juga masih melakukan yang sama dan juga dengan orang-orang yang sama dengan kelompok accounting. Nanti pada saat mereka memperagakan bagian mereka, maka mereka akan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Berikutnya adalah terkait dengan studi kasus pada modul website dan e-commerce di sini. Ya, ini masih sama lagi dengan kasus terakhir pada modul accounting yang dimana perusahaan tempat kami akan membuat sebuah website dan juga melakukan transaksi di dalamnya. Itu masih bernama PT Amnetis juga, dan perusahaan ini juga berdiri pada tahun 2020 dan bergerak pada bidang penjualan furnitur dan juga aksesoris rumah tangga. Nah, untuk profil lengkapnya teman-teman bisa lihat untuk nama PT Amnetis, lalu juga data yang tertera di dalamnya. Kalau misalkan teman-teman ingin melakukan transaksi dengan PT Amnetis, bisa melalui kontak yang ada di bawah ini. Itu untuk profil dari perusahaannya. Lalu yang kedua adalah terkait dengan skenario yang kami akan lakukan pada modul website dan juga e-commerce di sini, yang dimana salah satu perusahaan, yakni perusahaan yang bergerak dalam bidang fashion, yakni perusahaan Mailstore, yang dimana mereka melakukan kerjasama dengan perusahaan PT Amnetis. Ya, jadi mereka merequest kepada kita PT Amnetis untuk membuat website toko sepatu mereka, sehingga di dalamnya juga perusahaan Mailstore ini menginginkan bahwa mereka terdapat transaksi di dalamnya. Nah, sehingga nanti di sini terdapat ada jual beli secara online, tapi yang akan dibeli oleh customer ini nanti berupa sepatu. Terutama nanti di sini target marketing untuk PT Mailstore di sini itu, Mailstore di sini itu adalah sepatu untuk kaum hawa. Nah, berikutnya kami akan membahas terkait dengan siapa saja pihak yang terlibat dalam skenario yang ada dalam modul website dan juga e-commerce ini. Seperti biasa, yang pertama itu selalu ada pihak IT yang menjadi administrator dan ya, seperti biasa memiliki kekuasaan penuh atas semua modul. Mereka mengatur konfigurasi user, konfigurasi produk, tetapi pada kasus ini kami akan menambahkan voucher dan juga shipping method. Nah, lalu yang kedua itu adalah staff kreatif yang dimana nantinya mereka akan melakukan pembuatan website yang dimulai dari penyusunan komponen blok-blok, penambahan halaman baru dan lain sebagainya. Berikutnya di sini ada yang unik ya, tidak seperti pada video biasanya, dimana kami juga di sini menerapkan customer yang dimana nanti mereka akan melakukan simulasi checkout pada website yang telah dibuat oleh staff kreatif di sini begitu. Berikutnya adalah supervisor website e-commerce yang dimana nanti mereka selain mereka itu mengatur orders ya yang terdapat pada customer, mereka juga di sini menjadi akuntan ya. Ini sebenarnya tambahan lagi dari kelompok kami yang dimana kami ingin menyelesaikan benar-benar keseluruhan dari proses checkout-nya. Nah, yang terakhir itu adalah manager purchase yang dimana nanti mereka akan melakukan ya penerimaan barang masuk. Di sini kami juga ingin menambahkan bahwa produk-produk yang kami jual itu sifatnya MPO. Jadi customer order dulu baru kita proses, tapi bukan proses di gudang melainkan kita beli di vendor lain. Ini dia user yang terlibat di dalamnya, dan ini juga merupakan nama-nama anggota dari kelompok kami beserta tugas yang seperti yang saya jelaskan di awal sebelumnya. Lengkap juga ada data untuk email dan beserta password serta rule aksesnya seperti apa. Gitu. Di sini uniknya rule aksesnya satu user merangkap dua, seperti Christian di sini merangkap sebagai purchase dan juga inventory administrator karena dia harus mengurus purchase order dan juga menerima produk, serta Rahayu juga di sini menjadi supervisor webcom yang dimana nanti dia lebih bertugas ke arah untuk mengatur orders customer dan juga melakukan cash reconciliation agar prosesnya benar-benar selesai. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yakni staff IT, yang dimana di sini mereka juga berperan sebagai administrator atas seluruh modul yang ada pada Odoo. Ya, di sini kembali lagi ya bersama saya Heri Daniel, yang dimana di sini saya lagi dan lagi menjadi staff IT. Namun yang unik pada video kali ini, selain saya membuat user dan produk, di sini saya juga mengatur voucher, metode pengiriman barang dan juga metode pembayarannya. Lalu untuk skenario yang saya
saya atur terutama pada security matrix. Ini merupakan gambaran secara ringkasnya saja. Nanti untuk selengkapnya saya akan terangkan kembali di spreadsheet yang telah kami buat. Lalu ini juga terkait dengan produk, yang dimana produknya ini merupakan produk rancangan dari kami, menyesuaikan juga yang ada di skenario, tapi di sini ada juga tambahan seperti harga, internal reference dan juga internal reference vendors dan juga roots-nya. Karena konsep kami di sini menggunakan MTO, make to order, customer order baru kita proses, gitu intinya. Nah, lalu berikutnya itu ada voucher, yang dimana kami di sini sudah membuat voucher ya, dimana untuk minimum quantity kami tetapkan 1 dan minimum purchase pembelian itu di atas 100.000. Nah, untuk produknya ada 3 yang di sini, tapi bisa disesuaikan kembali dengan kebutuhan kita. Berikutnya lagi masih pada voucher, di sini lebih ke arah reward, yang dimana kalau misalkan pengguna nanti itu atau customer lah menggunakan voucher ini, mereka akan mendapat diskon sebesar 15%. Nah, berikutnya ada shipping method, yang dimana shipping method ini kami juga membuatnya sendiri ya dengan harga yang sudah kami tentukan sebelumnya. Ya, sekarang saya akan tunjukkan lagi selengkapnya pada Odoo untuk melihat yang terkait dengan security matrix dan juga konfigurasi lainnya. Ya, jadi sekarang saya telah berada di Odoo. Ya, seperti biasa, kalau misalkan kita ingin melakukan konfigurasi user, otomatis kita pergi dulu ke bagian menu settings. Kemudian nanti di bagian users, di sini kita akan atur usernya. Ya, seperti biasa, kalau ada 2 cara untuk melakukan import user, bisa melakukan import secara langsung melalui data Excel ataupun bisa membuatnya secara manual dengan menekan tombol new dan melengkapi data yang di dalamnya. Nah, sekarang kita akan langsung saja masuk ke konfigurasi yang ada sesuai dengan skenario. Ya, seperti yang terlihat di sini bahwa untuk yang security matrix, jadi di sini untuk pertama adalah terkait dengan user Renu. Renu di sini tidak memiliki hak akses apa-apa pada Odoo. Ya, jadi di sini nanti dia akan saya lakukan dulu logout dan kemudian nanti saya akan membuat usernya di sana begitu. Nanti untuk selengkapnya saya letakkan juga terkait dengan video website yang ada pada video saya begitu. Lalu untuk user Christian di sini, karena dia berpegang sebagai user inventory dan juga administrator inventory dan juga administrator dari purchase, maka di sini kita sesuaikan juga dengan yang ada pada Odoo. Misalkan di sini kita lihat dulu si Christian. Nah, jadi kita sesuaikan dia. Kalau misalkan nanti dia itu misalkan di purchase tidak ada administrator, maka sesuaikan juga dengan user. Tergantung dari settingan Odoo yang ada pada teman-teman. Tapi yang jelas kalau misalkan dia user, harusnya masih bisa untuk melakukan confirm order. Kalau misalkan administrator malah lebih bagus lagi. Nah, karena dia inventory juga punya kekuasaan untuk mengatur penerimaan barang, jadi di sini sebenarnya opsional, bisa user, bisa administrator. Lalu berikutnya lagi saya akan tunjukkan lagi satu, misalkan terkait dengan Rahayu, ya. Rahayu di sini dia berperan sebagai atau supervisor dari website e-commerce dan juga accounting, yang dimana nantinya itu pada bagian pada bagian website pasti saya naikkan jadi seharusnya ini restricted editor saja cukup sebenarnya. Lalu untuk inventory sama purchase, karena dia nanti harus melihat transaksi dari purchase juga dan jaga-jaga kalau misalkan diperlukan dari vendor itu, maka sales isi begitu. Tapi kalau seharusnya sales tidak perlu di sini, yang diperlukan hanyalah 2 ini saja begitu. Maaf, ini juga diperlukan karena kita melakukan penjualan barang gitu. Nah, kalau misalkan accounting, karena dia melakukan rekonsiliasi seperti biasa, ya naikkan dia ke sebagai akuntan karena itu yang paling tertib gitu. Jadi langsung saja nanti kalau misalkan tidak ada perubahan bisa di discard, tapi kalau misalkan ada langsung aja di save begitu. Begitu juga untuk user bernama Nida. Nida di sini dia punya akses sebagai restricted editor, yang dimana nanti ini editor dan designer, karena dia nanti akan membuat website. Kalau misalkan dia masih sebagai restricted editor, ini berarti dia tidak bisa membuat website begitu. Ini mungkin saya ganti dulu data Rahayu, saya naikkan berarti jadi restricted editor. Berikutnya adalah terkait dengan konfigurasi produk. Ya, jadi untuk membuat konfigurasi produk sebenarnya bisa pergi ke sales, purchase, inventory dan juga manufaktur. Tapi di sini seharusnya pada website juga ada. Jadi teman-teman bisa saja langsung ke bagian website, lalu pergi ke bagian e-commerce dan cari products. Jadi nanti di sini kita bisa membuat produk pada ya. Ini langkahnya sama lagi seperti yang ada di video kami terkait accounting. Ada juga lagi kami pernah bahas untuk terkait dengan di manufaktur.
Jadi biasa kalau misalkan membuat produk baru, silakan lengkapi nama, kemudian silakan lengkapi harga, kategori, internal transfer, dan data yang diperlukan lainnya. Nah, yang paling terpenting adalah kalau misalkan mau konfigurasi produk, karena konsepnya MTO, nanti silakan isi vendornya, karena di sini nanti kalau tidak salah Anita Oliver namanya. Jadi silakan masukkan dia Anita Oliver, masukkan harga, kemudian selesai. Begitu. Nah, sama terakhir juga inventory ya. Inventory juga karena konsepnya adalah itu MTO, jadi nanti silakan teman-teman pilih yang replenish on order, silakan atur route-nya yang itu, dan kemudian nanti pilih juga yang buy. Sesuaikan juga lagi semua produknya yang ada di skenario yang teman-teman sudah rancang. Berikutnya lagi adalah terkait dengan voucher. Ya, jadi di sini karena kami sudah untuk membuat voucher, jadi teman-teman bisa masih bisa di modul website juga ada. Ini kita discard dulu, kita pergi ke site menu e-commerce dan cari diskon and loyalty. Kemudian untuk membuat diskon baru atau voucher baru ya, ini nanti silakan teman-teman diklik new. Kemudian nanti silakan sebutkan nama programnya apa, ini terserah. Kemudian program tipenya silakan nanti pilih yang coupons. Lalu validity berarti ada masa berlakunya, terserah. Ini sesuai dengan selera teman-teman mau kayak gimana. Website dan point of sale jangan diisi. Kenapa? Karena nanti ini bisa berlaku untuk di semua website yang sudah kita buat. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa bahwa ini diskonnya untuk website yang ini aja, berarti silakan dipilih sesuai dengan website yang teman-teman mau gitu. Nah, untuk condition ini lebih ke arah aturan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman add di sini, jadi nggak perlu bingung untuk menentukan, karena di sini udah ada template-nya. Minimum quantity itu artinya lebih ke arah minimal pembelian satu produk besar atau tidak, sama minimum purchase juga berarti minimum untuk pembelian produknya. Nah, untuk produknya ini bisa diisi apa saja yang berlaku, lalu kategorinya bebas, tapi ini opsional bisa diisi atau tidak, tapi ini biasanya sesuai dengan keinginan teman-teman. Biasa kalau misalkan teman-teman mau kasih dia voucher untuk produk tertentu, silakan lengkapi produknya gitu. Untuk kalau misalkan rule-nya sudah terpenuhi pada suatu produk tertentu, maka nanti reward-nya pasti juga teman-teman bisa dapatkan. Itu cara membaca conditional rules dan juga reward. Nah, kalau untuk reward sama saja, mau tambahkan baru nanti silakan isi type-nya apa, misalkan diskon dan lain sebagainya. Lalu deskripsinya silakan diisi sesuai dengan keinginan teman-teman semua gitu. Nah, untuk sampel seperti yang dipunya kelompok kami itu, dia akan kurang lebih menjadi seperti ini, yang dimana ini merupakan rancangan dari kami, yang dimana untuk conditional rules-nya kami merancang bahwa kalau misalkan customer membeli satu produk dengan harga minimal 100.000, maka nanti dia akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah merasa bahwa ini sudah bisa dipakai voucher-nya, jadi silahkan klik generate coupons, lalu lengkapi kupon yang mau akan lakukan generate, berapa kupon, misalkan di sini satu, berarti hanya satu saja yang akan masuk. Lalu for ini bisa digunakan untuk semua customer ataupun customer tertentu saja begitu. Nah, untuk sistem dari voucher ini nanti teman-teman bisa dapatkan yang namanya itu voucher. Nah, ini nanti bisa dikirim kepada customer dengan nanti itu bisa klik send, nanti dia akan kirimnya itu lihat via email. Nah, tapi masalahnya adalah karena di sini email dari kelompok kami itu merupakan bukan email yang sifatnya asli, maka nanti di sini bisa saja dibayangkan bahwa kita telah mengirimkan voucher ini kepada si customer yang akan terlibat dalam skenario ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau kirim, silahkan diklik send, maka anggapannya bahwa voucher ini sudah masuk ke customer tersebut gitu. Nanti mereka bisa pakai untuk kuponnya ini setiap mereka ingin melakukan transaksi, begitu kurang lebih. Nah, berikutnya lagi terkait dengan shipping method. Ya, shipping method sebenarnya ada di inventory, jadi teman-teman bisa pergi ke inventory terlebih dahulu, kemudian nanti pergi ke configuration, dan pergi ke shipping method juga ada. Tapi ini sepertinya di gini juga ada harusnya. Coba saya cek di website juga harusnya ada gitu. Jadi sebentar kita pergi ke website, lalu di configuration juga harusnya ada. Sebentar, nah di bagian configuration ada juga, shipping method di sini juga ada. Nah, bisa dipilih yang mau di inventory juga ada, di website juga ada. Nanti silakan lengkapi yang diperlukan dengan mengklik new dan melengkapi data yang diperlukan sesuai dengan skenario yang ada pada di sini. Tapi ini nanti menyesuaikan lagi dengan teman-teman ya, tergantung dari selera masing, karena setiap orang punya pemikiran yang berbeda dan tidak bisa disamakan begitu.
Yang terutama nanti untuk delivery produk silakan nanti bebas isinya apa, tidak usah terpaku pada produk yang ada, bisa dibuat baru. Itu tidak masalah, begitu. Nah, untuk dari kami itu kurang lebih dia akan menjadi seperti ini, ongkir kaum pemalas, berarti ini dia kurang lebih. Jadi ada untuk websitenya apa, lalu tipe provider yang fixed berarti harga tetap, kemudian untuk delivery produknya apa, dan sebagainya. Nah, begitu kurang lebih untuk konfigurasi yang dilakukan oleh pihak IT pada modul website dan juga e-commerce pada Udoo. Nah, sekarang kita kembali dulu ke materi. Ya, berikutnya kita akan masuk ke bagian kedua dari skenario pada website dan e-commerce, yakni staff kreatif. Ya, jadi staff kreatif ini yang dimana nanti mereka akan bertugas untuk membuat website, yakni Mailstore ya, karena Mailstore yang minta request ke PT Amnetis. Jadi langsung aja kepada pihak yang bertugas dipersilakan, dan jangan lupa untuk memperkenalkan dirinya juga. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nida Fadila dengan nomor CP091. Di sini saya bertugas sebagai staf kreatif, yang dimana staf kreatif ini bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan konten visual dan grafis yang menarik untuk situs web dan toko online. Oke, di sini saya bisa langsung saja melakukan skenario-nya. Pertama, kita masuk ke aplikasi Odoo-nya itu sendiri, lalu memilih menu, lalu memilih bagian website. Oke, karena sebelumnya di sini saya sudah membuat bagian desainnya ya. Untuk Mailstore sendiri, berikut adalah tampilannya, yang dimana Mailstore sendiri punya slogan yaitu temukan fashion sepatu terbaik untuk Anda. Di sini ada kontak asnya yang bisa dihubungi. Lalu di sini tampilannya ada garansi kualitas, cara bayar mudah, pengiriman terpercaya. Oke, dan di sini selanjutnya ada pusat belanja sepatu online termurah dan terlengkap. Dan ini ada new collection-nya. Oke. Selanjutnya, jika ingin membuat seperti ini, kita bisa memilih menu edit. Di sini ada bagian blogs, di mana untuk bagian blog sendiri kita bisa tinggal drag and drop saja ya. Oke, di sini saya akan coba men-drag and drop ke bagian cover. Oke. Jika sudah, di sini kita bisa mengganti tulisannya menjadi sesuai yang kita inginkan. Oke, lalu di sini banyak fitur-fitur lainnya di bagian blog. Kalian bisa menyesuaikannya seperti yang kalian inginkan untuk situs website kalian. Oke, selanjutnya di sini juga kita bisa menghapusnya dengan klik 2 kali, lalu di sini ada tanda hapus. Oke, maka menghilang untuk bagian blogs yang cover. Saya ingin mengubah tema, maka di sini langsung saja kita mengklik yang bagian time, lalu memilih switch time. Di sini ada beberapa tema, saya akan coba ubah untuk yang ini ya. Maka temanya sudah berubah ya. Di sini bisa kita langsung saja. Oke, selanjutnya untuk menambahkan page atau halaman baru, kita bisa memilih bagian new, lalu ke menu page. Dengan di sini page titelnya kita bisa menuliskan sesuai yang kalian inginkan, lalu tinggal klik. Maka untuk menu page-nya sudah terbuat ya. Di sini kalian bisa drag and drop sesuaikan dengan yang desain yang kalian inginkan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Itu dia tadi bagaimana cara kita untuk membuat website dengan begitu mudahnya pada Odoo. Jadi tinggal teman-teman bisa cukup drag and drop ya, maka akan muncul di dalamnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya, yakni simulasi checkout, yang dimana simulasi ini akan langsung dilakukan oleh customer. Jadi kepada yang bertugas, dipersilakan. Baiklah, perkenalkan saya Renu Nur Hasana dengan NIC CP099. Di sini tugas saya sebagai customer yaitu melakukan simulasi checkout pada produk, dan sebelum itu saya akan masuk kepada bagian Odoo yaitu login sebagai customer. Di sini saya akan mencoba untuk masuk sebagai customer yaitu dengan email dan password dari customer. Setelah
kita login sebagai customer, nanti saya akan dimasukkan ke dalam bagian website seperti ini. Dan untuk melakukan simulasi checkout, hal yang saya tuju yaitu pada bagian shop. Di sini saya akan mencoba untuk checkout produk shoes atau sepatu. Karena itu kita geser dulu. Nah, di sini saya klik pada bagian shoes dan saya check out beberapa produk ini. Yang pertama flat shoes dulu. Di sini saya memerlukan flat shoes sejumlah 20 unit dengan ukuran 36. Lalu saya klik add to cart. Setelah itu kembali lagi saya untuk membeli heels S8. Di sini saya memerlukan 10 unit untuk ukuran 38. Lalu kembali lagi untuk check out produk selanjutnya yaitu sepatu Kel. Di sini saya memerlukan 5 unit untuk ukuran 37. Setelah selesai kita check out, kita masuk pada bagian keranjang. Dan di sini saya akan memasukkan voucher yang telah diberikan dari toko ini, dan begitu saya masukkan lalu kita klik apply. Nah, di sini sudah ada terpampang bahwa kita mendapatkan 15% diskonnya. Setelah itu kita lanjut kepada bagian proses checkout. Dan di sini ada beberapa pilihan untuk delivery methodenya. Saya menggunakan ongkir kaum pemalas. Lalu untuk pembayarannya menggunakan demo, dan untuk payment detailsnya saya menggunakan rekening dari PPT tadi dengan payment statusnya pending. Lalu kita klik pay now. Apabila sudah muncul operation in progress, kita bisa lanjut untuk lihat quotation-nya masuk pada my account. Dan di sini pembelanjaan saya sudah masuk pada bagian quotation, dan hal yang pertama yaitu saya memberikan pernyataan bahwa saya melakukan pembelian beberapa produk ini dengan mengirimkan tanda tangan konfirmasinya. Lalu kita klik pada bagian accept and sign. Dan untuk pembayarannya seperti tadi, yaitu menggunakan akun demo, yaitu dengan nomor akun seperti ini dengan payment statusnya pending. Lalu kita klik pay. Nah, baiklah, untuk progres saya dalam konfirmasinya dari quotation sudah selesai, dan di sini saya menunggu invoice yang masuk. Setelah proses checkout yang telah berhasil dilakukan oleh pihak customer, maka sekarang supervisor website dan e-commerce ini akan memeriksa terkait dengan ordersnya. Ya, jadi di sini sifatnya tidak seperti ada yang menghubungi seperti pada video accounting ataupun video-video sebelumnya, tetapi ini lebih ke arah akan dilakukan pemeriksaan terkait dengan data orders yang terkini oleh pihak supervisor webcon di dalamnya. Nah, untuk selengkapnya terkait dengan job desk dan sebagainya, beserta juga dengan demonstrasinya secara langsung, maka kepada pihak yang bertugas dipersilakan. Halo teman-teman, saya Rahli Dwi Anggraini dengan NC CP097. Kali ini saya mempunyai job desk sebagai supervisor webcom rekonsiliasi, di mana tugas saya yaitu cek analistik, cek dan approval customer transaction. Mungkin bisa langsung saja untuk simulasi di Odoo. Nah, di sini saya telah login di Odoo sebagai supervisor webcom yang telah akunnya dibuat oleh staff IT. Kemudian di sini saya ingin melihat website dari perusahaan kami. Nah, di sini saya ingin melihat juga apakah terdapat transaksi pembelian dari customer. Nah, untuk mengeceknya bisa ke menu e-commerce, kemudian bisa dilihat di submenu order. Nah, kemudian ini untuk filternya bisa di-remove terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat ternyata kami telah mendapatkan order dari customer Rumahku Reno 8. Nah, di sini untuk barangnya ada flat shoes, heels, dan juga sepatu kids. Nah, di sini bisa dilakukan confirm. Nah, namun di sini untuk kuantitinya masih merah atau belum ada. Dalam artian di sini di skenario kami menerapkan sistem make to order. Jadi saat customer
memesan, baru akan dilakukan pembelian atau pengadaan barang. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya akan menghubungi Purchase Manager atau Purba untuk melakukan pengadaan barang. Nah, di sini bisa terlebih dahulu untuk di-print dokumennya. Nah, kemudian bisa dilakukan konfirmasi kepada Purba. Nah, di sini saya telah melakukan konfirmasi, yaitu telah melakukan pengadaan barang atas transaksi berdasarkan dokumen berikut. Nah, di sini job desk saya telah selesai sementara. Saya bisa kembalikan ke moderator. Terima kasih. Itu dia tadi proses pemeriksaan pesanan masuk oleh customer sebelumnya dan juga konfirmasi sales order yang ada di dalamnya. Tentunya kalau misalnya kita mau konfirmasi sales order, ya pasti ada persetujuan di antara dua belah pihak, yang dimana tadi si Renu telah melakukan tanda tangan, dan jadi secara otomatis pihak Rahayu di sini bisa langsung melakukan konfirmasi di dalamnya. Nah, tapi sayangnya itu produknya tidak ada di gudang karena konsep yang telah dibilang oleh Rahayu sebelumnya, konsep barang yang di order oleh si Renu di sini adalah make to order. Nah, jadi langsung saja kita akan melihat bagaimana implementasi untuk make to order pada modul purchase, yang dimana di sini akan dilakukan oleh pihak purchase manager. Jadi langsung saja kepada yang bertugas, dipersilahkan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Christian Nasudawan Purba, CP 042. Di sini saya sebagai Purchase and Inventory Administrator. Job desk saya yaitu memvalidate RFQ, 2PO, dan receive produknya. Selanjutnya akan kita tampilkan pada Odo-nya. Di sini saya akan menggantikan Christian yang berperan sebagai Purchase Manager dikarenakan Christian mengalami kendala jaringan. Nah, seperti yang terlihat di sini bahwa pihak Christian telah menerima pesan dari pihak Rahayu, yang dimana pesan tersebut berisi untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan dokumen yang telah dikirimkan sebelumnya. Dokumen itu adalah dokumen sales order. Nah, mari bersama kita lihat dulu isi dokumennya. Oke, seperti lihat di sini, ini merupakan dokumen sales order dengan reference dokumennya itu adalah S00144, dengan nama customer itu adalah Renu, dengan perusahaan itu adalah Rumahku. Nah, ini ada data lengkap terkait dengan alamatnya dan data lainnya. Berikutnya itu adalah data barangnya. Seperti yang lihat di sini, pihak Renu lumayan banyak sekali melakukan order barang. Dan sekarang tugas saya sebagai pihak Purchase Manager itu adalah pertama saya pergi ke Udo, lalu mencari modul purchase. Dan di sini ya, karena saya sudah menerima dokumen sales order, jadi saya dapat dengan mudahnya untuk mencari sumber dokumennya. Ingat bahwa sumber dokumen didasarkan dengan nomor reference untuk sales order yang ada di sini. Ya, jadi seperti yang terlihat, reference dokumennya, nomor reference dokumennya itu adalah S00144. Jadi kita cocokkan dengan source dokumen yang di sini, ataupun kalau misalkan teman-teman bingung mencarinya, silakan cari di search, lalu cari juga dengan S00144. Nah, berdasarkan source dokumen itu juga bisa. Nah, nanti akan muncul secara otomatis hasil pencarian kalau misalkan datanya telah ditemukan. Oke. Berikutnya silakan nanti kita teman-teman klik ya di dokumen ini. Dan pertama, sebagai Purchase Manager tentu saya harus mencocokkan lagi dengan order yang telah diminta ya. Jadi ordernya itu adalah 3 produk, flat shoes, heels, dan juga sepatu cats. Oke, sekarang kita cocokkan flat shoes, heels, dan juga sepatu cat dengan quantity yang juga sudah sama yang ada di sales order. Nah, kalau misalkan sudah merasa sama dan juga di scanner yang sekarang ini untuk mempercepat proses, jadi dan juga vendor yang bernama Anita Oliver ini sudah setuju untuk melakukan transaksi dengan kita ya di PT Amethyst. Jadi langsung saja nanti kita confirm ordernya. Kemudian nanti kita terima dulu produknya agar produk tersebut bisa bertambah di gudang pusat. Jadi silahkan nanti kita pergi ke Smart Button Receipt ataupun kita langsung aja receipt produk, tidak masalah. Ada 2 cara, kita mungkin yang di sini saja kita klik. Kemudian nanti di sini ya terlihat ya bahwa untuk barang yang masuk ini sudah ada dokumennya. Ini ada dokumen PO yang baru saja kita buat. Dan karena mungkin sudah valid, karena di sini saya juga berperan sebagai pihak Purba, jadi langsung saja karena saya juga udah terima produknya, langsung saya set quantities dan saya lakukan validasi. Setelah itu kita kirimkan bukti bahwa kita sudah menerima barangnya itu nanti kepada pihak sales dengan cara kita print dokumennya, lalu kita pilih yang picking operations.
Oke, kita sudah berhasil mendownload dokumennya. Lalu sekarang kita download lagi satu dokumen, yakni dokumen PO. Kenapa? Sebagai bukti bahwa dokumen sales ordernya itu masuk di kita. Gitu. Jadi langsung saja kita buat dokumen. Kita print dokumennya dengan pilih yang di purchase order. Berikutnya setelah kita menerima dokumen purchase order ataupun tadi juga di picking operations, maka langsung saja kita akan beritahu kepada pihak Rahayu bahwa kita sudah berhasil membuat purchase dan satu sisi juga kita sudah berhasil untuk menerima produknya. Jadi langsung saja kita chat kepada pihak Rahayu. Kita katakan bahwa kita sudah lakukan 2 proses yang telah diperlukan. Nah, sekarang kita kirimkan pesannya kepada pihak Rahayu sehingga nanti dia akan dapat lanjut ke tahapan berikutnya. Oke, itu dia tadi proses melakukan purchase order ataupun pengadaan barang melalui vendor dengan route-nya itu adalah MTO, make to order. Nah, sekarang untuk melakukan pengiriman produk serta melakukan pembuatan vendor bill, customer bill ya di dalamnya. Jadi langsung saja kepada pihak Rahayu sebagai supervisor webom dipersilakan. Ya baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan melakukan cek invoice. Mungkin bisa langsung ke prakteknya. Nah, di sini saya telah mendapatkan pesan dari Purba terkait bahwa produk atas sales ordernya telah diterima dan telah melakukan purchase order. Nah, kemudian bisa dicek untuk sales ordernya di modul website, kemudian di menu e-commerce dan submenu order. Nah, bisa dilihat untuk yang SO00144. Nah, di sini untuk barangnya telah diterima dan sudah masuk di bagian gudang. Nah, kemudian bisa dilakukan pengiriman produk tersebut kepada customer dengan klik tadi button delivery. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian bisa langsung di set quantity saja. Nah, maka di sini terjadi perubahan untuk file down-nya terisi sesuai dengan demand-nya. Nah, kemudian bisa diklik validate. Nah, jika sudah melakukan pengiriman barang, bisa dilakukan pembuatan invoice, bisa kembali ke S00144, kemudian di sini bisa diklik invoice. Nah, di sini terdapat 3 pilihan. Untuk kali ini yang dipilih yaitu down payment, namun di sini bisa dilihat dulu untuk totalnya yaitu sebesar 5.355.750. Bisa disalin saja ya, biar memudahkan. Nah, di sini kenapa memilihnya down payment? Karena jika memilih yang regular invoice, nanti untuk kupon yang telah diisi oleh customer tidak terlihat. Nah, kemudian bisa di create and view invoice. Nah, di sini sudah terlihat untuk draft invoice-nya. Nah, kemudian bisa diklik confirm invoice agar nanti customer bisa melakukan pembayaran. Nah, di sini untuk job desk saya telah selesai dan akan saya kembalikan ke customer. Oke, itu dia tadi proses pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak supervisor dari website dan e-commerce dan juga mereka telah membuat customer bill di dalamnya. Nah, sekarang pihak Renu akan melakukan pembayaran terkait dengan invoice yang telah dikirimkan oleh supervisor dari website dan e-commerce. Jadi kepada pihak Renu dipersilakan. Nah, di sini tugas saya yaitu melakukan pembayaran terhadap invoice yang telah dikirimkan, dan ini bisa cek pada my akun. Lalu kita cek pada bagian invoice dan bill. Setelah itu di sini sudah ada statusnya yaitu pending, yaitu saya akan langsung melakukan pembayaran yaitu dengan klik pay now. Lalu klik pada bagian ini, dan untuk pembayarannya seperti tadi yaitu menggunakan akun demo, dan untuk payment statusnya menggunakan status successful, lalu kita klik pay. Nah, di sini saya sudah melakukan pembayaran dan sudah sukses.
selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, itu dia tadi proses pembayaran yang dilakukan oleh pihak customer, dan sekarang di sini akan dilakukan proses rekonsiliasi yang dimana tadi akan diperlihatkan bagaimana perubahan status dari proses pembayaran dilakukan oleh pihak customer. Nah, jadi langsung saja kepada pihak yang bertugas, kami persilahkan. Baik, di sini saya mempunyai job desk selanjutnya, yaitu melakukan cash rekonsiliasi terhadap customer Renu. Di sini Renu telah melakukan pembayaran dan statusnya telah berubah menjadi in payment. Kemudian bisa dilihat untuk detailnya. Di sini bisa diklik aja yang. Nah, di sini terlihat untuk jurnal yang digunakan yaitu 123 demo. Kemudian untuk melakukan rekonsil bisa ke modul accounting. Nah, kemudian bisa dicari untuk akunnya yaitu yang 123 dan bisa diklik yang rekonsil satu item. Nah, karena di sini tidak terintegrasi antara invoice atas transaksi sebelumnya, maka di sini akan melakukan pembuatan bank statement baru dengan klik create. Nah, kemudian untuk date-nya sama sesuai default-nya. Kemudian untuk labelnya bisa diisi dengan search dokumen invoice-nya. Di sini yaitu invoice 2023-003. Kemudian untuk partnernya yaitu rumahku Reno 8. Nah, di sini untuk amount-nya yaitu sebesar 5.355.750 rupiah. Kemudian untuk foreign currency-nya yaitu IDR, dan untuk amount in currency-nya sesuai dengan amount ini. Jika sudah, maka bisa di-save. Nah, di sini telah terlihat untuk bank statement yang barusan saya buat, bisa diklik saja. Nah, di sini bisa ke bagian journal entry dan bisa pilih yang PBNK2 sesuai dengan nomor invoice-nya yaitu INV 2023-0033. Nah, di sini terdapat akun rekonsiliasinya dan bisa dihapus untuk dua akun yang tidak sesuai, yaitu interest expense dan juga pembandingnya. Nah, di sini untuk jurnal yang tersisa yaitu akun 123 dan outstanding receipt. Kemudian jika sudah sesuai bisa diklik validate. Nah, maka di sini untuk filternya bisa saya hapus. Nah, di sini telah berubah status menjadi rekonsil. Nah, setelah selesai melakukan rekonsiliasi, di sini bisa dicek untuk invoice-nya apakah telah terjadi perubahan status atau tidak. Nah, di sini bisa ke modul website. Nah, di sini terlihat untuk invoice-nya telah berubah menjadi paid. Kemudian di sini job desk saya selanjutnya yaitu melakukan analisis reporting. Nah, di sini untuk penjualan di akhir minggu mengalami perubahan yang fluktuatif, di mana pada tanggal 19 bulan 4 tidak terdapat penjualan, namun di sini pada tanggal 21 mengalami penjualan sekitar 40,5 juta dan telah terjadi penjualan lagi pada tanggal 25 yaitu sebesar 9,65 juta dan pada tanggal 26-nya ini 4,83 juta. Kemudian untuk bestsellernya di sini terdapat Versus dengan kuantitinya yaitu 240. Kemudian disusul dengan produk-produk lainnya yaitu ada heels dan juga sepatu caps. Nah, kemudian di sini untuk ordernya pada website kami telah terjadi 12 kali order dengan total penjualan yaitu 54.975.000 dengan rata-rata sekitar 4.581.250. Nah, mungkin sekian penjelasan atas analisis reporting dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator.
Itu dia tadi bagaimana proses bisnis yang terdapat dalam modul website dan juga e-commerce ya. Seperti yang lihat di sini, tahapan awalnya untuk menerapkan proses bisnis yang ada dalam kedua modul ini adalah membuat website terlebih dahulu. Setelah membuat website, kemudian baru lanjutkan dengan proses check out di dalamnya, dan kemudian itu ada lagi proses yang akan dilakukan oleh pihak supervisor website dan e-commerce yang dimulai dari pembuatan sales order, melakukan order barang terhadap pihak vendor sehingga barangnya dapat masuk ke gudang. Kemudian terakhir itu adalah melakukan rekonsiliasi. Nah, terkait dengan laporan juga bahwa untuk website pada Mailstore mengalami penjualan yang cukup fluktuatif seperti yang telah diterangkan oleh rekan saya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan proses bisnis ataupun skenario yang terdapat pada modul website dan juga e-commerce. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhirnya, dan nanti kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya.